berhak memberikan ini adalah permintaan, persetujuan, dan pemberian. Suami, istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ASN semua? Jumpa lagi dalam acara Ngaji Ngupas ASN Jelajah Regulasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas regulasi terkait dengan cuti ASN. Telah hadir bersama kita Bapak narasumber kita, Bapak Lala Armidor Multazam SSTP. Beliau adalah analis penegakan integritas dan disiplin SDM aparatur pada BKPP Kabupaten Lombok Tengah. Assalamualaikum Pak Lalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk mempersingkat waktu Sobat ASN semua, kita mohon kepada Pak Lalang ini langsung menjelaskan terkait dengan apa sih cuti ASN. Silakan Pak Lalang. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang regulasi yang mengatur terkait cuti bagi aparatur sipil negara. Cuti sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara. Sedangkan regulasi teknisnya diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Junto Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas aturan tersebut di atas. Nah, di dalam PP 11 tahun 2017 disebutkan bahwa cuti merupakan keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau tidak minta izin itu bukan cuti. Oke, siap. Lalu prosedur cuti. Prosedur cuti secara simpel itu terbagi menjadi 3: permintaan, persetujuan, dan pemberian. Jadi walaupun permintaan itu disetujui, belum tentu cuti itu dapat diberikan. Jadi gimana tuh? Coba bisa dijelasin lagi lebih rinci, maksudnya seperti apa? Sebagai contoh, saya mengajukan cuti kepada PPK, ya. Lalu disetujui oleh atasan langsung. Sampai dengan PPK, permohonan cuti tersebut ditolak. Nah, seperti itu contohnya. Berbeda halnya dengan prosedur yang ketiga. Ketika cuti itu diberikan, sudah pasti ada persetujuan. Oke, berarti memang tahapan cuti ini ternyata ini baru-baru kebuka ya. Ternyata itu permintaan, persetujuan oleh atasan langsung, betul, baru diberikan. Betul. Yang berhak memberikan ini adalah PPK. Secara umum cuti itu sebenarnya harus diberikan oleh PPK. Oh, tetapi selama ini kan memang rata-rata jarang nih yang langsung ke PPK terkait dengan cuti. Ya, karena di aturan tersebut diatur bahwa cuti dapat didelegasikan. Oke, siap. Berarti yang selama ini kita jalankan adalah sebenarnya cuti yang diberikan kepada pejabat yang didelegasikan. Betul. Oh, berarti memang ya baru kebuka sekarang gitu. Jadi terkait dengan cuti, jadi kita minta cuti disetujui sama atasan langsung itu belum tentu bisa dilaksanakan. Bisa jadi ditolak, bisa jadi ditangguhkan, bisa jadi diberikan. Oke, nah Sobat ASN semua sekarang sudah agak ini ya. Oh, ternyata cuti itu kayak gini gitu. Jadi intinya dari cuti adalah diizinkan. Diizinkan itu beda dengan disetujui. Kalau disetujui itu oleh atasan langsung, diberikan atau diizinkan oleh PPK. Tetapi dapat didelegasikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Oke, siap. Nah itu ya tadi ya. Jadi selama ini memang rata-rata kita banyak masih awam terkait dengan cuti. Selama ini bahwa mikirnya cuti ini asal mau cuti besok ngasih tahu atasan langsung selesai. Ternyata tidak sesimpel itu. Oke, siap. Nah sekarang bisa dijelasin nggak jenis-jenis cuti itu apa saja? Menurut PP 11 tahun 2017 itu dalam pasal 310 dijelaskan ada 7 jenis cuti. Nah, di mana cuti yang pertama itu adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Nah, dari 7 jenis cuti ini dibagi lagi. Untuk PNS pria hanya berhak atas 6 jenis cuti. 6 cuti. Oh iya ya, ada melahirkan ya. Iya betul. Nggak mungkin
mungkin Betul. PNS pria melahirkan. Jadi yang memang melahirkan ini khusus untuk PNS wanita. Oke, Sedangkan siap. untuk PNS wanita seperti tadi sudah mendapatkan 7 jenis cuti. Semuanya. Mm-mm. Oke, siap. CPNS pria mendapatkan 4 jenis cuti, sedangkan CPNS wanita mendapatkan 5 jenis cuti. Oke, baik. Sobat ASN, mungkin kalau kita membahas ke-7 jenis cuti dalam sesi kali ini terlalu besar ya. Bagaimana kalau kita batasi saja di cuti tahunan? Bagaimana? Boleh. Oke, siap. Jadi supaya cuti tahunan ini, pembahasan cuti tahunan lebih detail dan kita bisa mengupas habis apa sih regulasi-regulasi terkait dengan cuti tahunan. Untuk sesi kali ini kita akan melakukan pembahasan terkait dengan cuti tahunan saja. Untuk cuti-cuti selanjutnya nanti kita akan bahas di sesi ngaji selanjutnya. Oke, baik. Nah, cuti tahunan ini menarik sekali karena ini memang sudah cuti yang sangat dinanti-nantikan oleh PNS. Nah, bisa dijelasin nggak Pak Lalang, cuti tahunan ini berapa hari, kemudian apa saja yang teknis yang mengatur cuti tahunan? Silakan. Cuti tahunan dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil maupun calon pegawai negeri sipil yang telah CPNS bisa. boleh. Oke, siap. Namun ada kalimat selanjutnya yang telah bekerja paling singkat 1 tahun. Paling singkat 1 tahun. Jadi ya. CPNS tetap bisa melakukan cuti tahunan, tetapi paling singkat bekerja 1 tahun. Dan itu terhitung bukan dari TMT CPNS-nya, melainkan terhitung mulai TMT SPMT, surat Kapan pernyataan mulai melaksanakan masuk tugas. kerja? Betul. Oke, siap. Itulah dihitung sebagai 1 tahun selanjutnya. Oh, soalnya selama ini kan paradigmanya bahwa CPNS belum boleh cuti tahunan, tapi ternyata CPNS boleh. Yang penting telah memasuki 1 tahun masa kerja dihitung dari SPMT, bukan Betul. dari TMT. Oke, Betul. siap. Nah, itu Sobat ASN semua sudah jelas ya bahwa CPNS dapat hak cuti tahunan. Mohon maaf, tadi penjelasannya cuti tahunan itu dapat, jadi bukan hak ya. Gimana bisa dijelasin nggak? Sebenarnya cuti itu adalah hak. Ya. Hak yang dapat digunakan atau tidak digunakan. Namun ada di pasal selanjutnya, ketika hak itu digunakan, pegawai negeri sipil yang melaksanakan cuti dapat dipanggil kembali untuk melaksanakan tugas. Oh, Itu berarti nggak mesti istilahnya hak yang masih ada ikatan, nggak terlalu bebas lah gitu. Oke, berarti nggak mesti misalnya kalau kita mau udah cuti, terus tiba-tiba kita dipanggil oleh atasan karena ada tugas mendesak, kita nggak boleh nolak ya? Nggak boleh nolak. Oh, itulah sebabnya kenapa di form cuti itu ada alamat. Ada alamat. Jadi kita bisa gampang langsung dihubungi. Betul. Dan itu sangat penting alamat itu. Mengapa saya katakan penting? Ketika alamat melaksanakan cuti berada di luar negeri, maka cuti tersebut wajib ditandatangani oleh PPK. Wajib oleh PPK. Nah, tadi ini nyebut-nyebutnya cuti luar negeri seperti apa? Ada perbedaan nggak prosedurnya untuk cuti tahunan yang masih berada di sekitar Indonesia dengan cuti tahunan yang keluar? Contohnya umroh seperti itu, bagaimana Pak Lalang? Silakan. Jadi untuk contohnya seperti umroh itu dapat menggunakan 2 jenis cuti. Yang pertama cuti besar atau menggunakan cuti tahunan, di mana proses permohonan hingga pemberian cuti itu sama, menggunakan satu form, tidak ada perbedaan. Hanya saja ketika alamat pelaksanaan cuti berada di luar negeri harus ditandatangani oleh PPK. Entah itu cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, semua ditandatangani oleh PPK. Tidak bisa didelegasikan kepada siapapun. Jadi kalau keluar negeri itu harus PPK. Kalau PPK. masih di dalam lingkup Indonesia boleh pejabat yang diberikan delegasi. Betul. Oke, siap. Nah, itu sudah agak sedikit terbuka ya, kita punya pemikiran gitu terkait dengan cuti. Nah, sekarang mungkin perlu dijelasin nih ke Sobat ASN semua terkait dengan berapa hari sih cuti tahunan ini? Cuti tahunan pada tahun berjalan diberikan hak sejumlah 12 hari kerja. 12 hari kerja. Ini di luar cuti bersama atau sudah termasuk cuti bersama? Di luar cuti bersama. Di luar cuti bersama, karena cuti bersama ketentuan dari pemerintah pusat. Betul. Oke, siap. Jadi cuti tahunan yang 12 hari kerja itu beda loh dengan 12 hari kalender. Iya, benar. 12 hari kerja 12 itu hari cukup kerja. lama. Contohnya kita yang 5 hari kerja itu bisa dikatakan 2 minggu lebih 2 hari. Oh iya benar, Senin sampai Jumat, kemudian besoknya lagi Senin sampai Jumat, tambah lagi 2 hari Senin Selasa. Ya, Siap. itu. Berarti lumayan panjang ya Sobat ASN ya? Lumayan panjang. Terlebih apabila Bapak Ibu memiliki sisa cuti N-1 1 tahun sebelumnya
dan 2 tahun sebelumnya. Nah, menarik ini. Gimana? Bisa dijelasin lebih lanjut tak Contohnya terkait nih, dengan N-1, N-2? Contohnya Bu Dwi pada tahun 2020 Iya, tahun belum 2020. pernah mengambil cuti. Berarti memiliki sisa hak cuti sejumlah 6. Di tahun 2021 tidak juga mengambil cuti tahunan, berarti mendapatkan sisa cuti 6. Berarti setengahnya. Setengahnya. maksimal 6. Jadi walaupun Bapak Ibu memiliki sisa cuti 9, maksimal diberikan 6. 6. Seperti itu. Oke, siap. Lalu di tahun 2022 ketika Bu Dwi mau mengambil cuti, itu 12 hari kerja di tahun 2022 dapat ditambah dengan 6 hari kerja di tahun 2020 dan 2021. Berarti totalnya ada 24 hari iya, kerja. 24. Hampir 1 bulan Sobat 1 ASN ya. bulan lebih. Ingat, hari kerja. Hari kerja 1 bulan lebih. Tapi mungkin ntar dulu bagi Sobat ASN yang setelah mendengar informasi ini ada 24 hari kerja nih, jangan disangka bahwa cuti ini maksudnya apa ya, mau dihabiskan sekaligus gitu ya. Jadi bisa dikasih ini nggak gambaran singkat ke ASN semua, gimana sih bijaknya cuti ini diambil? Apakah langsung sekaligus 24 hari ini atau bagaimana? Karena kan sekarang ketentuan izin ini sudah tidak ada. Jadi Sobat ASN semua bahwa kalau dulu nih sebelum penerapan TPP, jadi hari ini anak saya wisuda, saya izin ya nggak masuk, itu masih ditoleransi. Tapi dengan adanya ketentuan terkait dengan PP cuti per-KBKN ya, per-KBKN tentang cuti, bahwa memang ketentuan izin itu sudah tidak dibenarkan. Jadi seperti itu, bisa dijelasin nggak? Itulah mengapa cuti ini boleh diambil 1 hari kerja. Iya, Nah, 1 karena hari. izin tidak ada, jadi cuti tahunan boleh diambil sekurang-kurangnya 1 hari kerja. Jadi boleh ya Sobat ASN mau cuti 1 hari itu nggak apa-apa gitu ya? Boleh. Mau cuti 24 hari kerja pun boleh, asalkan mendapat persetujuan dan diberikan. Iya. Nah, itu Jadi atasan langsungnya oke, dan pejabat yang berwenang pun oke. Oke, Nah, siap. bijaknya ambillah cuti tahunan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan. Jadi jangan nanti di awal tahun dihabisin semua, terus tengah-tengah nanti ada acara keluarga, mungkin keponakan menikah atau anak menikah, nanti bingung. Susah lagi tidak ada hari cuti yang dapat digunakan. Oke, siap. Kecuali cuti alasan penting, itu masih dapat digunakan. Namun cuti alasan penting pun hanya dapat digunakan dengan kondisi-kondisi yang tertentu. Oh iya, tapi nggak apa-apa lah ya, meskipun kita kan tadi sudah melakukan pembatasan nih terhadap cuti tahunan saja. Mungkin dikasih gambaran deh cuti alasan penting, karena banyak Sobat ASN kita yang salah salah persepsi terkait dengan cuti alasan penting. Pernah nih beberapa waktu yang lalu ada rekan-rekan kita sama ASN mengatakan, Bu, saya mau ambil cuti alasan penting. Iya, alasannya apa? Saya mau wisuda, karena wisuda itu juga penting kan. Jadi bisa dijelasin nggak? Mungkin singkat saja Pak Lalang terkait dengan cuti alasan penting ini apa sih pembatasannya seperti itu? Ya, jadi walaupun semua itu dirasa penting, tapi menurut per-KBKN hanya 3 hal yang penting di sana. Iya. Yang pertama adalah mengurus keluarga yang sakit, mengurus keluarga yang meninggal, dan pernikahan, langsungkan pernikahan. Hanya itu yang boleh digunakan dalam cuti alasan penting. Oke. Nah, kalau yang tadi dikatakan bahwa wisuda ini juga penting loh Bu. Jadi itu bukan termasuk kategori cuti alasan penting ya. Nggak bisa. Nah, tadi menarik nih disebutkan mengurus keluarga yang sakit, keluarga yang meninggal, dan pernikahan. Bisa dikasih gambaran nggak? Apa sih maksudnya yang sakit ini siapa? Apakah keluarga besar, meninggal juga keluarga besar, atau pernikahan keluarga besar, seperti apa? Oke, jadi untuk yang pernikahan, cuti alasan penting digunakan untuk pernikahan yang PNS yang ingin menikah, bukan keluarga yang menikah. Berarti dia sendiri, bukan anaknya. Bukan anaknya. Oke, siap-siap. Nah, jadi kalau anaknya cuti, itu tidak bisa menggunakan cuti alasan penting, walaupun itu penting. Oh iya, Tidak bisa. benar. Walaupun Harus cuti anak kita tahunan. menikah itu penting, tapi itu tidak bisa Tidak menggunakan bisa cuti alasan menggunakan cuti penting. alasan penting. Itu nanti cuti tahunan. Cuti tahunan. Nah, Oke, kecuali cuti tahunannya disimpan ya. Iya, Gitu. disimpan. Terus. kecuali cuti alasan penting yang digunakan ketika anak sedang sakit. Kita akan menjaga misalkan anak opname. Nah, dibuktikan dengan Surat. keterangan yang bersangkutan opname, anaknya opname, itu bisa mengajukan cuti alasan penting. Anak saja atau gimana? Untuk yang Jadi sakit? untuk keluarga, cuti alasan penting ini dibatasi hingga anak, menantu, orang tua, mertua, kakak, adik. Suami.
suami istri. Oh, oke, siap. Jadi menantu sakit juga bisa ya? Bisa. Karena selama ini kan kita, kalau mertua bagaimana? Mertua bisa. Mertua musik. Mertua Jadi kan orang tua. mertua, orang tua, menantu, anak, suami, istri, kakak, adik. Tapi keluarga inti. Hanya itu saja. Kalau sepupu nggak bisa. Nggak bisa. Oke, siap. Yang disebutkan hanya itu saja. Oke, siap-siap. Kalau yang meninggal tadi? Sama. Keluarga yang meninggal hanya dari lingkup yang kita sebutkan tadi. Sama dengan yang sakit. Yang sakit. Oke, siap. Nah, Sobat ASN, setelah tadi kita membahas singkat terkait cuti alasan penting. Kenapa nih cuti alasan penting juga kita singgung-singgung di cuti tahunan ini? Karena apa? Banyak salah kaprah terkait dengan cuti alasan penting dan cuti tahunan. Jadi kalau Sobat ASN semua ada yang ingin merencanakan tahun ini ada anaknya yang akan menikah, sebaiknya cuti tahunannya disimpan. Karena cuti alasan penting tidak bisa digunakan untuk melakukan resepsi pernikahan anak kecuali keluarga. PNS yang bersangkutan. Betul. Hanya Oke, untuk siap. pribadi PNS itu sendiri. Iya, karena memang agak ini ya, sering tabrakan nih, bentrok terkait dengan cuti tahunan dan cuti alasan penting tadi. Oke, setelah tadi dijelasin terkait dengan hari, kemudian alasan penting seperti apa. Nah, bisa dijelasin nggak bagaimana sih prosedur pengajuan cuti? Prosedur pengajuan cuti itu dalam bentuk satu form. Ya, form. Form itu sudah memuat permohonan, persetujuan atasan langsung, dan itu juga yang menjadi surat pemberian cuti. Jadi PNS yang ingin mengajukan cuti mengajukan form tersebut kepada atasan langsung, lengkap biodata, isi semua, alamat dan alasan mengapa ingin melakukan cuti, lalu disetujui oleh atasan. Hasil persetujuan tersebut diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian untuk diberikan atau ditolak cuti. PPK atau pejabat yang didelegasikan tadi. Nah, sekarang peran BKPP ini seperti apa? Setelah tadi kan ini prosedurnya kan di OPD masing-masing. Nah, apakah masing-masing ASN itu harus memberikan atau melaporkan terkait dengan cuti ini ke BKPP atau seperti apa? Ya, itu prosedurnya harus ditembuskan ke BKPP. Mengapa seperti itu? Itu sebagai bukti pendukung dalam rekapitulasi kehadiran nanti. Oke, siap. Nah, jangan sampai nanti yang bersangkutan cuti, namun pada saat kita rekap itu TK tanpa keterangan, tidak masuk kerja, lalu kena hukuman disiplin. Jadi di sana ada nanti penting banget administrasi. Ya, soalnya dalam sesi ngaji di tema disiplin itu udah dikupas bahwa memang hukuman disiplin terkait dengan jam masuk kerja atau hari kerja itu ada pembatasannya. Kalau 10 hari itu bisa kena hukuman berat. Tuh. Dari 3 hari, 6 hari, 10 hari sampai dengan 24 hari, 28 hari akumulatif itu sudah hukuman berat. Hukuman disiplin berat. Itulah sebabnya bagi Sobat ASN semua yang melaksanakan cuti, jangan lupa untuk melakukan prosedur menembuskan surat cutinya ke BKPP. Jangan hanya sampai dengan OPD saja, tapi harus ke OPD. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab terhadap laporan atau menembuskan surat ke BKPP? Apakah PNS yang bersangkutan atau melalui Kasubag Umum Kepegawaian? Melalui Kasubag Umum Kepegawaian. Lebih tepatnya diberikan pengantar saja oleh OPD masing-masing, itu disampaikan seperti surat biasa. Oke, nanti BKPP yang melakukan rekapitulasi ya. Nah, menarik sekali Sobat ASN semua bahwasanya memang cuti ini kadangkala menjadi menjadi trending topik juga lah kalau bisa kita bilang di rekan-rekan ASN semua, bahwa kalau sebelum-sebelumnya jarang-jarang ada yang ambil cuti karena itu tadi bisa izin. Nah, kalau sekarang kan izin ini sudah tidak ada lagi, tetap dilakukan pemotongan TPP. Jadi silakan bagi Sobat ASN yang memiliki kepentingan 1 hari pun bisa mengambil cuti selama atasan langsung menyetujui dan diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. Oke, Sobat ASN semua. Nah, Sobat ASN semua, ada satu lagi nih yang sering menjadi pertanyaan terkait dengan jabatan guru dan dosen. Kalau dulu nih, guru ini kan nggak boleh cuti tahunan karena mereka memiliki libur semester. Nah, kalau sekarang kan guru sudah nggak ada lagi. Ini seperti apa nih? Bisa dijelasin nggak, Pak Lalang? Oke. Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan sebelumnya, itu dijelaskan dalam angka 3 huruf A angka 15 bahwa selain mendapatkan libur nasional sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan,
guru dan dosen berhak atas cuti tahunan. Berhak ya, sama Berhak. dengan Sama. jabatan yang lain. Jadi sekarang guru dan dosen itu boleh mengajukan cuti tahunan. Nah, bagi sobat ASN semua, jabatan guru dan dosen boleh cuti tahunan. Tapi yang penting atasan langsungnya menyetujui ya, Menyetujui dan dan diberikan. diberikan. Seperti yang tadi, karena sudah tidak ada lagi izin. Nah, guru dan dosen itu pun tidak boleh izin, boleh menggunakan cuti sekurang-kurangnya 1 hari. Sehingga karena dicabutnya aturan tentang izin-izin, sehingga sekarang guru dan dosen diperbolehkan untuk cuti tahun. Nah, kalau pegawai pindahan, Pegawai pindahan? ya misalnya dalam tahun berjalan nih, saya pegawai Pemkot Mataram, pindah bulan April ke Lombok Tengah, ada nggak syarat misalnya saya harus berapa tahun dulu di Lombok Tengah baru boleh cuti, atau tapi saya sudah statusnya sebagai PNS seperti itu? Enggak. Jadi syarat 1 tahun bekerja itu dihitung sejak SPMT. Oke. Mulai dari- SPMT di instansi baru atau Bukan. yang lama juga dihitung? SPMT CPNS-nya terhitung. Oh, berarti Jadi nggak walaupun apa-apa ibu ya. berpindah kemanapun, jadi tetap SPMT CPNS yang jadi. Berarti misalnya saya ini pegawai baru pindahan dari Kota Mataram dari bulan Maret ke sini, April saya mengajukan cuti tahunan boleh. Berarti Boleh. oke, siap. Jadi menarik sekali ya sobat ASN ya, berarti siapapun atau apapun misalnya boleh mengajukan cuti selama kayak tadi ada 1 tahun melihat SPMT dari CPNS-nya. CPNS, baik itu P3K, CPNS maupun PNS. PNS pindahan. Oke, siap. Nah, ada satu hal lagi yang menarik terkait dengan hari cuti tadi. Tadi kan sudah disebutkan nih bahwa setengah N-1, setengah N-2, kemudian di tahun yang bersangkutan itu kena 12 hari. Jika contoh N-1 saya pernah cuti 6 hari. Saya tahun 2022 deh. Kalau sekarang kan ini 2023. Jadi 2022 saya pernah cuti 6 hari. Kemudian di 2021 saya juga pernah cuti 6 hari. Di 2023 ini saya belum pernah cuti. Jadi seperti apa penghitungannya? Bisa Oke. dijelasin nggak? Jadi penghitungannya adalah Bu Dwi berhak mendapatkan cuti tahunan sejumlah 24 hari kerja. Namun caranya harus dihabiskan dulu jumlah cuti tahunan pada tahun berjalan. Nah, setelah itu baru dapat mengambil sisa cuti di N-1 dan N-2. Oke, berarti yang dihitung dulu ini yang 12 hari dulu, Betul. dihabiskan dulu 12 hari, barulah kita menghitung yang 6 N-1 dan 6 N-2. Iya, Jadi yang ini dihabiskan full ya. N-2-nya. Oke, Harus siap. habis di tahun berjalan, baru dihabiskan cuti N-1 dan N-2. Seperti Oke, dan ini yang melakukan penjagaan ini OPD masing-masing. OPD masing-masing. Oke, siap. Jadi Berarti kalau kita tidak mengambil cuti di tahun sebelumnya, itu jatah maksimalnya 6 hari. Nah, tadi dalam kasus ini telah diambil 6 hari, masih ada 6 hari, bisa Boleh. lagi dia 6 hari. Jadi itu bonusnya. jadi lebih baik jangan rugi ya. Jangan rugi. Iya, betul-betul diambil saja. Jadi 6 hari, masih ada sisa 6 hari kok. Besok bisa diambil. Kalaupun tahun lalu saya nggak pernah ngambil nih 12 ya, tetap yang itu ada Maksimal 6 6 hari. hari, betul. Oke, jadinya jelas sekali ya sobat ASN semua bahwa memang kembali lagi cuti itu adalah hak, tetapi mohon untuk diambil secara bijak. Tapi memang itu lagi kembali kepada persetujuan atasan langsung dan diberikan oleh Pejabat yang berwenang memberikan pejabat yang cuti. berwenang. Oke, siap. Nah, sobat ASN semua, demikian pembahasan cuti kita hari ini. Namun sebelum kita tutup nih, kita minta dulu untuk narasumbernya untuk memberikan kita quotes seperti biasa supaya acara ngaji kita lebih bermakna. Silakan. Oke. Dulu saya punya pengalaman di kesatriaan. Ada pengasuh saya yang pernah berkata, itu quotes yang sangat saya jaga sampai dengan saat ini. Taati aturan, maka aturan akan menjagamu. Nah, seperti itu. Jadi kan dengan adanya aturan cuti, kaitkan dengan aturan disiplin, silakan sobat ASN ditaati aturannya. Insya Allah aturan itu akan menjagamu. Jadi aturan itu dibuat untuk mengatur kita, bukan untuk dilanggar. Ya, banyak sekali quotes yang mengatakan aturan dibuat untuk dilanggar. Jangan, itu dibuat untuk mengatur kita. Oh iya, betul. Bagus sekali quotesnya hari ini Pak Lalang. Terima kasih atas materinya. Bagi sobat ASN semua, ingin tahu regulasi apa yang ingin kita kupas dalam sesi ngaji acara selanjutnya? Jangan lupa untuk komentar di kolom komen link YouTube kami berikut ini. Terima kasih sebelumnya Pak Lalang atas kesempatan Terima kasih. dan waktunya hari ini.
Jangan bosan-bosan ya untuk Siap, sesi-sesi siap. selanjutnya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dah. warahmatullahi wabarakatuh.